Nanomachine, Bab 268. Malam di penginapan bagian 4. Ups, Yoon kemudian menjadi terkejut dan berbalik. Dia tahu bahwa dia tidak akan melepas semua pakaiannya bersamanya di sini. Tapi itu masih terasa memalukan. Saat dia menunggu, dia merasakan Moon-ku mendekatinya. Dan ketika Yoon berbalik, dia membeku. Moon-ku tanpa masker kulitnya dan berdiri satu kaki dari Yoon. Wajah cantik Moon-ku yang diterangi cahaya lilin redup membuat jantung Yoon berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Moon-ku menatap Yoon yang tersipu, dan bibirnya begitu menggoda. Yoon menjadi malu dan tergagap. Kenapa kamu melepas topengmu? Moon-ku tersenyum saat reaksi malu Yoon terasa menyenangkan baginya. Dia masih memiliki senyum yang murni dan indah seperti ketika dia pertama kali menunjukkan dirinya kepada Yoon di bawah sinar rembulan di akademi. Dia berbicara kepada Yoon yang mengawasinya dengan tatapan terpesona. "Apakah kamu menyukaiku?" tanya Moon-ku dengan hati-hati, suara gemetar. Yoon merasakan kegugupannya dan menatap punggungnya ke matanya. Moon-ku lalu menggerakkan bibir kecilnya lagi untuk bertanya, "Atau, apakah kamu tidak menyukaiku?" Matanya menunjukkan bayangan Yoon. Yoon terdiam beberapa saat atas pertanyaan itu, tapi perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di pipi putihnya. Moon-ku bergetar saat merasakan sentuhannya. Yoon tersenyum pada Moon-ku yang gemetaran seperti burung kecil. "Aku menyukaimu." Dia memikirkan Moon-ku sejak dia melihatnya kembali di akademi. Tapi Yoon tumbuh tanpa cinta sejak ibunya Lady Hua meninggal. Jadi dia tidak terbiasa dengan cinta dan kasih sayang. Moon-ku tersenyum pada Yoon yang tampak malu sambil menyentuh pipi Moon-ku. "Hehe," dia kemudian berjinjit dan mendekatkan bibirnya ke bibir Yoon. Dua bibir saling bertemu dan mata Yoon membesar. Aroma lembut dan manis Moon-ku masuk ke hidung Yoon. Saat itulah Yoon mendengar suara nano di dalam kepalanya. Detak jantung pengguna meningkat dengan cepat. Tingkat hormon meningkat. Nano. Matikan suara. Mengaktifkan mode senyap. Setelah ciuman panjang, Yoon dan Moon-ku saling melepaskan bibir. Moon-ku menahan napas sehingga dia terengah-engah. Pipinya memerah saat dia berdiri dengan malu dan jantung Yoon mulai berdetak lebih kencang. Keduanya menjadi terpesona oleh sensasi ciuman pertama mereka. Mereka tidak pernah diajari bagaimana melakukannya, tetapi mereka mulai berciuman lagi dan mulai menyentuh pipi dan tubuh satu sama lain. Segera, dua dari mereka duduk di tempat tidur dan mulai menyelam satu sama lain. Sekitar 1 jam kemudian, tetua keempat yang Danwa keluar dari kamar asrama dengan hati-hati. Hubong ada di dalam kamar, mendengkur saat tidur.
Yang Danwa berpegangan pada pagar dan melihat ke bawah. Aula itu kosong dengan semua tamu telah kembali ke kamar mereka. Hanya ada suara hujan di luar gedung. Dia telah menunggu sampai semua tamu kembali ke kamar. Yang Danwa dengan cepat melompat dari pagar dan turun ke lantai 1. Kedua kakinya sangat ringan, bahkan tidak mengeluarkan suara. Keahlian prajurit tingkat master yang unggul berada di luar kemampuan orang normal manapun. Haruskah dia tidur? Itu sudah lewat tengah malam, jadi kemungkinan lelaki tua itu tertidur. Tidak mungkin ada lagi tamu yang datang larut malam seperti ini dengan hujan lebat di luar. Dia tahu ada kamar untuk pekerja tidur di sebelah dapur. Jadi dia dengan hati-hati berjalan ke sana dan membuka pintu kamar. Dan, ada 2 tempat tidur. Tetapi hanya 1 tempat tidur yang memiliki staf memasak di atasnya. Tempat tidur lain kosong, dengan jejak seseorang yang bangun darinya baru-baru ini. Kemana dia pergi? Yang Danwa menggunakan akal sehatnya untuk fokus merasakan kehadiran manusia di dekatnya. Hujan deras adalah penghalang, tetapi dia merasakan seseorang di dekatnya. Lumbung, orang itu ada di gudang. Yang Danwa kemudian dengan cepat keluar dari gedung penginapan dan pergi keluar. Hujan masih deras disertai guntur dan kilat yang sesekali menggelegar. Yang Danwa mengambil langkah-langkah untuk menghindari basah kuyup hujan untuk berlari menuju gudang. Ketika dia sampai di sana, dia harus bersembunyi dengan cepat. Dia hanya berharap untuk melihat lelaki tua itu, tetapi ada lelaki lain di sana. Pria tua itu sedang berbicara dengan seorang pria dengan label oranye di tangannya. Itu adalah, dia telah mendengar sebelum datang ke sini bahwa tanda oranye itu diperlukan untuk bertemu dengan dokter yang saleh. Itu saja. Tag itu terlihat mirip dengan yang dibawa oleh tim ekspedisi khusus. Yang Danwa memutuskan untuk menunggu sebentar karena ada tamu yang datang lebih dulu. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria tua itu menggunakan jarinya seperti pedang dan dengan cepat menembus dahi pria itu. Pria itu juga tidak menyangka serangan itu dan terbunuh dengan kedua matanya terbuka lebar. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia mengira pria itu adalah pria normal. Tetapi sepertinya pria tua itu sebenarnya adalah seorang pejuang yang kuat. Dan saat dia terkejut, lelaki tua itu menggumamkan sesuatu. Bibirnya membaca ini, ada tikus yang bersembunyi di sini.